bagi teman-teman yang tidak bisa join di Zoom, nanti akan saya bagikan link YouTube-nya seperti biasa. Ya, baik, kita akan mulai kuliah kita pada iya. Baik, saya mute dulu ya untuk semua. Kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Nanti yang lain di mute dulu. Siapa ini yang bocor ini? Ya. Baik, kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini berdasarkan partisipan yang hadir, yang masuk sudah 15 partisipan. Ada 15 mahasiswa yang sudah siap mengikuti kuliah pada pagi hari ini. Dan ini pertemuan yang kedua kita. Seyogianya ini pertemuan yang ketiga. Namun pekan kemarin karena tanggal merah ya, libur cuti bersama sesuai dengan kalender, sehingga saya tidak mengisi karena mengingat dalam ketentuan cuti bersama ya, sehingga saya tidak akan mengisi kalau itu cuti bersama atau libur ya. Baik tanggal merah ataupun ketika ada edaran cuti bersama, sehingga kemarin memang saya tidak bisa mengisi untuk mata kuliah ini. Ya, di pertemuan pertama 2 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang apa itu perencanaan, kenapa kita perlu perencanaan, tujuannya untuk apa. Dan pada kesempatan yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan. Nanti akan saya jelaskan pertemuan kedua dan ketiga masih seputar tentang konsep perencanaan. Dan juga masuk di dalamnya adalah jenis-jenis perencanaan. Nah, harapan saya dengan mengikuti mata kuliah ini, Anda semua bisa memahami dan bisa mengerti tentang seperti apa konsep perencanaan pembangunan. Bahwa perencanaan pembangunan itu ternyata modelnya, jenisnya, bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, pada kesempatan ini akan saya jelaskan tentang konsep perencanaan pembangunan, termasuk jenis-jenis perencanaan pembangunan. Sebentar saya akan sampaikan. Baik, di pertemuan yang pekan kemarin saya sudah jelaskan tentang apa itu perencanaan pembangunan, tapi tidak mengapa saya review kembali untuk memudahkan kita, ingatan kita kembali, karena sudah 2 minggu yang lalu kita membahas tentang apa itu perencanaan pembangunan. Nah, secara teoritis, perencanaan pembangunan itu menurut Arthur Lewis mengatakan bahwa perencanaan pembangunan itu adalah suatu kumpulan kebijaksanaan. Jadi ini ejaan lama ya, kalau sekarang itu ejaannya namanya kebijakan, kumpulan kebijakan. Kalau dulu ejaan-ejaan masih kebijakan itu disebut dengan kebijaksanaan. Dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif. Jadi menurut Arthur Lewis ini bahwa perencanaan pembangunan itu adalah kumpulan. Kalau bicara kumpulan berarti terdiri bukan hanya satu tapi lebih dari satu ya.
kebijakan-kebijakan ataupun program-program pembangunan yang itu dilakukan untuk apa? Merangsang masyarakat maupun swasta supaya bisa menggunakan potensi sumber daya yang ada. Kenapa? Karena dengan perencanaan pembangunan, menurut Lewis akan diketahui apa-apa saja potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah, baik negara maupun daerah. Dengan demikian, ketika diketahui potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka masyarakat bisa akan ikut menggunakan sumber daya itu secara lebih produktif. Dengan perencanaan pembangunan, maka program-program pembangunan yang akan disusun juga ini berkonsekuensi untuk apa? Untuk penggunaan sumber daya yang lebih produktif. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan semua. Ini konsep definisi perencanaan pembangunan menurut Arthur Lewis. Nah, kalau kita bicara tentang perencanaan pembangunan itu sendiri, di Indonesia itu diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Itu regulasinya, ya. Turunannya banyak sekali, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, dan seterusnya, banyak sekali. Biasanya kalau dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan itu ada dasar hukum. Nah, dasar hukum itu banyak sekali, ya. Regulasi-regulasi yang mengatur tentang ketentuan perencanaan pembangunan di Indonesia. Nah, sistem perencanaan pembangunan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, disebut dengan SPPN ini istilahnya. Dikatakan bahwa perencanaan pembangunan itu adalah kesatuan, satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan. Jadi satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan. Artinya begini, walaupun perencanaan pembangunannya banyak, tapi dia merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan, baik itu dalam jangka yang panjang, jangka menengah, atau yang tahunan, atau biasa disebut atau dikenal dengan jangka pendek, yang itu dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Jadi sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia, atau paling mudahnya adalah perencanaan pembangunan di Indonesia, itu merupakan satu kesatuan tentang tata cara, tentang metode, prosedur di dalam perencanaan pembangunan. Tujuannya untuk menghasilkan perencanaan yang baik itu jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek atau sifatnya yang tahunan. Nah, perencanaan pembangunan di daerah itu juga sama dengan perencanaan pembangunan nasional. Yang di sini dimaksud dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dikatakan bahwa perencanaan pembangunan di daerah juga adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang di sini melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Jadi berbagai stakeholder terkait yang ikut terlibat di dalam penyusunan tahapan-tahapan penyusunan perencanaan pembangunan. Kalau tadi dalam sistem perencanaan pembangunan di awal dikatakan bahwa ia merupakan tata cara perencanaan pembangunan yang menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, baik itu jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek, di satu kesatuan. Sementara di dalam perencanaan pembangunan daerah itu sendiri, dalam perencanaan pembangunan daerah itu sendiri, ya, berdasarkan peraturan Menteri Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 ini adalah satu proses tahapan-tahapan kegiatan. Jadi tahapan-tahapan kegiatan ini berarti bicara tentang proses tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Yang di sini akan terlibat berbagai unsur pemangku kepentingan. Kalau di daerah berarti ada provinsi, ada kabupaten kota. Terkecil kita ambil kabupaten kota salah satu contoh. Di sana terlibat berbagai unsur pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif, dan masyarakat umum. Tahapannya yaitu mulai dari tingkat bawah, musrembang, musdus, musrembang, tingkat kecamatan, dan seterusnya.
Itu tahapan-tahapan kegiatan penyusunan. Nanti akan saya perlihatkan beberapa langkah tahapan yang di slide berikutnya. Yang gunanya untuk apa? Untuk bisa mendistribusikan, mengalokasikan, mendayagunakan, menggunakan penggunaan sumber daya secara lebih baik dalam rangka untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah atau daerah untuk jangka waktu tertentu, baik jangka panjang, jangka menengahnya maupun jangka pendeknya. Jadi perencanaan pembangunan daerah itu adalah merupakan penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan semua pihak, semua pemangku kepentingan, semua stakeholder, guna untuk supaya bisa memanfaatkan berbagai sumber daya, ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam, yang ada dalam rangka apa? Meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah atau di daerah dalam waktu tertentu. Jadi bisa dalam waktu 1 tahun untuk jangka pendek, bisa dalam waktu 5 tahun sampai 7 tahun ya, untuk jangka menengah, atau 6 tahun ya, kalau di pemerintah itu bisa 5 sampai 6 tahun. Untuk jangka panjangnya itu sampai dengan 20 sampai 25 tahun. Nah, itulah perencanaan pembangunan, baik perencanaan pembangunan di daerah maupun perencanaan pembangunan nasional. Yang tujuannya tentu untuk apa ya? Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, sehingga kemudian Jensen dalam buku yang dikutip ini, dalam bukunya Riyadi, mengatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus mampu memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks. Jadi bersifat kompleks ini bersifat menyeluruh, bersifat umum. Sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada. Jadi perencanaan pembangunan daerah seyogianya menurut Jensen yang merekomendasikan harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks. Kenapa? Karena antara satu dengan yang lain itu saling keterkaitan. Antara satu sektor pembangunan dengan sektor yang lain itu memiliki hubungan dan memiliki keterkaitan. Sehingga ketika satu sektor tersebut tidak ya dilakukan, maka akan berpengaruh, berdampak kepada sektor-sektor yang lain. Nah, sehingga prosesnya harus bisa memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Jadi sumber daya ini bukan hanya sumber daya manusia, tapi sumber daya keuangan, kemampuan anggaran yang tersedia, sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia dan segala macam, terutama ini berkaitan dengan sumber daya keuangannya. Apakah mampu untuk kemudian membuat atau melakukan satu pembangunan dengan ketersediaan sumber daya yang sudah diperhitungkan tadi. Jadi Jensen kemudian merekomendasikan, memberikan saran kiranya ya, dalam perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena ini bersifat kompleks, tidak hanya didominasi, tidak hanya dipengaruhi oleh satu persoalan, tapi juga dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Bimo kutung malat ko di malau soda sasa. Bimo kutung lat ko di sasa so. Baik, itu menurut Jensen ya. Nah, perencanaan pembangunan itu sendiri memiliki landasan filosofis di dalam Undang-Undang Dasar 45. Apa landasan filosofisnya? Kita bisa lihat di sini. Bi mau kutung lat ko di so pasasa. Apa landasan filosofisnya? Yaitu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana dikatakan berkehidupan berkebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian di dalam perencanaan pembangunan ini mampu mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum atau termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Itulah landasan filosofis kenapa perencanaan pembangunan itu perlu dilakukan, supaya terarah, supaya terstruktur, supaya bisa mengalokasikan seluruh potensi-potensi sumber daya yang ada dengan perhitungan-perhitungan yang jelas, agar supaya apa yang menjadi cita-cita nasional
itu dapat terwujud. Tujuannya apa? Tujuan nasional di sini dengan dibentuknya salah satu pemerintah yang kemudian itu memiliki tugas, salah satunya adalah untuk pembangunan, untuk mewujudkan pembangunan, maka bisa mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera di satu negara, ya. Jadi tidak harus misalnya yang lebih luas kita bicara tentang bagaimana yang lain, tapi ketertiban dunia dan seterusnya, tapi bagaimana tujuan nasional ini di dalam negeri Indonesia mampu mewujudkan kesejahteraan umum. Itu yang kemudian diimpikan dan dicita-citakan dan menjadi tujuan nasional kita. Nah, itu yang kemudian dijabarkan dan dikejawantahkan di dalam perencanaan pembangunan. Makanya perencanaan pembangunan itu di undang-undangnya disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dibuatlah salah satu dokumen atau bentuk sistem perencanaan pembangunan nasional yang tujuannya untuk mampu menciptakan kesejahteraan seluruh warganya. Kenapa kemudian seperti itu? Karena memang ini menjadi tugas pokok di dalam kemerdekaan ini. Kenapa kemudian semua warga ingin merdeka? Karena tugas pokoknya yang ingin dilakukan setelah kemudian kita merdeka adalah bagaimana mengisi pembangunan itu sendiri. Bagaimana supaya semua bisa merasakan pembangunan yang adil, secara demokratis, dan kemudian sustainable, berkesinambungan secara terus-menerus. Dan inilah tugas pokok setelah kemerdekaan yang harus kemudian dijalankan oleh pemerintah. Nah, itu bisa tercapai karena ada perencanaan pembangunan, yang itu semua disusun secara bertahap, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Nah, agar kegiatan itu bisa lebih efektif dan efisien, sehingga perencanaan pembangunan benar-benar sangat perlu dan penting supaya semua perencanaan semua pelaksanaan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan, cita-cita, dan tugas pokok setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan adalah bagaimana supaya semua masyarakat kita bisa merasakan bagaimana pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Baik. Nah, di dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri, sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa perencanaan pembangunan ini itu memerlukan proses tahap demi tahap, baik itu disusun dalam konteks yang jangka panjang maupun jangka menengah dan jangka pendek. Nah, di dalam proses perencanaan pembangunan secara teoritis ini ada 4 proses yang secara umum ini dilewati ketika proses perencanaan pembangunan itu dilakukan. Pertama adalah proses politik. Kita tahu di kita ini negara demokratis, semua ya tahapan pemilihan, proses penentuan presiden, gubernur, bupati, wali kota, bahkan kepala desa dilakukan dengan proses politik. Begitu juga dengan proses perencanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan akan melalui tahapan proses politik. Karena otomatis tadi ya, setiap presiden, setiap gubernur, setiap bupati atau wali kota, dan sekarang dengan kepala desa, itu pasti ya, dipilih secara langsung oleh masyarakat. Kenapa? Karena kita diatur model pemilihan kita yang tidak sama, berbeda mungkin dengan negara-negara yang punya sistem yang berbeda dengan kita. Nah, sehingga proses perencanaan kita juga akan melalui proses politik. Semua pejabat-pejabat tadi yang akan dipilih oleh masyarakat, baik presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa, dalam tahapan proses pemilihan itu, proses pemilihan itu akan menyampaikan apa yang menjadi visi, misi, program, dan kegiatan masing-masing pasangan calon. Jadi mereka
diberikan kesempatan oleh penyelenggara pemilu untuk menyampaikan gagasannya, menyampaikan visinya, menyampaikan program-programnya dalam bentuk kampanye. Baik itu dilakukan dalam bertatap muka, melalui media dan seterusnya. Nah, dari hasil tersebut nanti semua pejabat-pejabat terpilih nanti yang akan terpilih, kalau kita sekarang ini kan lagi persiapan sementara proses tahapan pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati. Nah, sehingga nanti ketika pejabat-pejabat ini, calon-calon ini terpilih, kemudian mereka harus menjabarkan visi misi program dan mereka, yang program-program mereka yang mereka sudah tawarkan, sudah sampaikan kepada publik, kepada masyarakat ketika kampanye, itu akan dimasukkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan. Makanya proses perencanaan pembangunan akan melewati proses politik. Kenapa? Karena memang ini hasil dari gagasan pertama, ide, keinginan salah seorang calon kandidat untuk kemudian ketika saya terpilih melakukan apa. Sehingga ketika nanti terpilih, maka apa yang menjadi program-program mereka, visi-visi mereka itu harus dijabarkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan. Kalau di tingkatan nasional juga masuk di dalam dokumen perencanaan pembangunan, sama juga dengan provinsi, kabupaten, kota, dan kepala desa. Jadi kalau ketika nanti Anda, siapa tahu ada yang jadi calon kepala desa, nanti Anda akan menyusun visi misi dan programnya nanti. Bagaimana cara membuatnya, itu nanti kita, Anda bisa lihat sendiri berbagai cara metode untuk membuat visi misi. Di terakhir juga nanti akan saya tampilkan satu slide yang memperlihatkan bagaimana keterkaitan antara visi misi, program dan seterusnya, yang itu dijabarkan di dalam perencanaan pembangunan. Kemudian yang kedua, proses perencanaan ini akan melalui proses teknokratik. Tidak hanya proses politik, tapi juga proses teknokratik. Nah, apa itu proses teknokratik? Ini proses perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga-lembaga atau unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Siapa mereka? Semua daerah punya. Di unit organisasi terkecil, di dinas-dinas atau OPD, itu pasti ada bagian perencanaan. Nah, itulah proses teknokratik akan digodok perencanaan. Jadi perencanaan dari proses teknokratik itu akan misalnya begini. OPD akan memprogramkan, mengusulkan misalnya setelah ada pagu anggaran yang ditetapkan, PUPR atau Dinas Pertanian misalnya dapat pagu sekian miliar tahun depan. Maka di bagian perencanaan satu unit organisasinya akan menjabarkan pagu anggaran tersebut ke dalam program-program kegiatan. Pengadaan apa, bibit lah, pengadaan traktor dan seterusnya. Itu ada proses teknokratik. Dari itu kemudian di bawah dibahas di tingkatan pimpinan OPD. Disetujui oleh OPD kemudian usulkan ke Bapeda. Begitu juga di Bapeda itu akan diramu lagi, proses teknokratik berlangsung di sana. Disusun perencanaan pembangunan, baik yang sifatnya tahunan sehingga menghasilkan dokumen RKP, rencana kerja pemerintah daerah, atau kan mungkin itu yang sifatnya jangka menengah. Itu akan dirumuskan. Itulah melalui proses teknokratik. Di perencanaan pembangunan akan melalui tahapan proses teknokratik, di mana perencanaan itu akan disusun, dirancang, dikerjakan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Di daerah ada Bapeda dan Litbang, tapi tidak semua punya nama yang sama. Biasanya hanya Bapeda. Kalau Kabupaten Banggai ada Bapeda dan Litbang namanya. Kalau kabupaten lain hanya Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Di provinsi juga ada Bapeda. Kalau di pusat namanya Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Itu adalah proses teknokratik yang akan dilakukan, dikerjakan oleh orang profesional. Nah, mereka itu ada di Bapeda, ada di Bappenas. Kemudian
proses perencanaan ini akan melalui proses partisipatif di dalam perencanaan pembangunan. Seperti apa? Itu melibatkan semua stakeholder, semua pemangku kepentingan di dalam pembangunan, yang itu dilakukan melalui tahapan musrembang. Itu proses partisipatif. Mulai dari tingkat desa, di mana setiap tahun pemerintah desa akan menjadwalkan proses musyawarah dusun. Sekarang itu ini menjadi ranahnya BPD. Jadi BPD punya basis dapil sendiri-sendiri. Itu akan nanti membuat jadwalnya, pertemuannya nanti dia itu secara teknokratik ya, secara administratif dibuat di pemerintah desa, lalu kemudian melakukan musyawarah dengan masyarakat, musyawarah dusun. Dari hasil tersebut itu yang akan dibawa ke dalam penyusunan dokumen perencanaan, digodok. Hasil itu dibawa lagi ke tahapan berikutnya melalui musrembang tingkat kecamatan. Di sana hadir eksekutif maupun legislatif di semua lini instansi hadir di sana untuk mendengarkan masukan yang disampaikan oleh masyarakat, apa-apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dan harapan masyarakat. Jadi ada kebutuhan, ada harapan dan keinginan. Kalau namanya keinginan itu macam-macam ya. Tapi kalau kebutuhan lain, kadang-kadang kita butuh, kita ingin atau kita ingin tapi kita tidak butuh. Itu beda, kebutuhan, keinginan dan harapan. Musrembang tingkat kecamatan selesai, dibawa lagi di musrembang tingkat kabupaten. Dibahas di sana sehingga kemudian menghasilkan salah satu dokumen yang nanti di dalam bentuk RKP, rencana kerja pemerintah daerah, nanti RKPD. Ya, luarnya nanti adalah bentuk APBD. Itu yang dibahas lagi nanti di DPR. Nanti ada tahapan gambar yang akan saya perlihatkan bagaimana alur-alur dan keterkaitan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain. Tidak selesai sampai di situ, dibawa lagi di musrembang tingkat provinsi. Itu tingkatan provinsi. Sehingga program-program yang menjadi kewenangan provinsi itu akan disampaikan di sana. Karena ada ya program-program atau ranah-ranah kewenangan-kewenangan itu memang menjadi wilayah kerja pemerintah provinsi. Itu dibahas lagi di situ. Kemudian ada lagi musrembang yang terakhir, musrembang tingkat nasional. Jadi semua provinsi, semua kabupaten hadir di sana. Itu proses partisipatif. Makanya biasanya di dalam perencanaan pembangunan itu ada disebut dengan proses bottom up dan top down. Proses keempat ini. Apa itu yang proses bottom up dan top down? Jadi proses atau aliran proses perencanaan, kalau bottom up itu dari bawah, musdus, musrembang, desa, kecamatan sampai nasional. Itu adalah proses perencanaan pembangunan melalui proses bottom up, dari bawah ke atas, dari masyarakat dan seterusnya sampai ke pemerintah pusat. Sementara perencanaan pembangunan juga akan melalui proses yang namanya top down. Proses top down dari atas ke bawah, di mana akan ada program-program yang sudah disusun, proses politik tadi, hasil kampanye, itu kan dari atas. Itu akan turunkan ke bawah, ke dalam program. Jadi ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari bawah ke atas. Makanya perencanaan pembangunan itu akan melalui proses bottom up dan top down, yang kemudian disatukan dalam proses musrembang dan kemudian disusun dalam rencana kerja pemerintah. Itulah proses perencanaan pembangunan secara teoretik, dan itu diaplikasikan, dipraktekkan di Indonesia, baik proses politiknya, proses teknokratiknya, partisipatifnya, bottom up dan top down. Nah, di dalam perencanaan pembangunan, sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi, ada berbagai tahapan dan proses perencanaan pembangunan, baik mulai dari proses politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Perencanaan pembangunan itu kita bisa lihat juga untuk memudahkan kita memahami dan mengenal, bisa dilihat dari ruang lingkup perencanaan pembangunan. Nah, untuk memudahkan, saya coba membuat dua bentuk, saya pilih baik perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan di daerah.
Nah, kalau desa itu waktu perencanaannya akan saya bahas tersendiri nanti. Itu nanti wilayahnya Ifadlun nanti akan membahas jenis dokumennya. Kenapa? Karena berbeda dia punya sebenarnya yang membedakan hanya waktu, tapi model cara penyusunannya hampir sama. Nah, ruang lingkup perencanaan pembangunan ini ada perencanaan nasional dan perencanaan pembangunan di daerah. Nasional jenisnya itu di sebelah kiri bisa Anda lihat ada perencanaan pembangunan jangka panjang nasional disebut dengan RPJPN. Kalau di daerah disebut dengan RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Itu yang jangka panjang. Sementara kalau yang jangka menengahnya itu yang disebut dengan RPJM, yang bisa dikenal RPJM. Di tingkat nasional dikenal dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, sementara di daerah dikenal dengan rencana dokumennya, nama dokumennya rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Kalau di desa RPJMDes. Kemudian ada lagi dokumen perencanaan pembangunan yang lain, disebut dengan dokumen rencana strategis atau yang paling disingkat, paling akrab disingkat itu Renstra. Renstra, rencana strategis. Kalau di pemerintah pusat nasional itu Renstra kementerian lembaga. Kenapa? Karena di sana instansinya itu kementerian dan lembaga. Kalau di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu Renstra SKPD. Atau juga sekarang ini ada istilah disebut dengan Renstra OPD, organisasi perangkat daerah. Renstra SKPD atau OPD. Kemudian yang keempat, ada dokumen perencanaan pembangunan yang disebut dengan rencana kerja pemerintah. Kalau di pemerintah pusat atau di skala nasional ini RKP, rencana kerja pemerintah. Kalau di daerah itu ditambah dengan D di belakang, rencana kerja pemerintah daerah, RKPD. Kemudian ada lagi dokumen berikutnya, Renja KL dan Renja SKPD. Renja KL ini rencana kerja kementerian lembaga. Kalau di SKPD berarti rencana kerja satuan perangkat daerah atau rencana kerja organisasi perangkat daerah kalau dia Renja OPD. Nah, itulah ruang lingkup dokumen-dokumen bentuk model-model perencanaan pembangunan. Kita lihat berdasarkan tahunnya. Itu jenis dokumennya. Kita lihat sekarang tahunnya. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka menengah, dan ada yang jangka pendek. Dari sini bisa dilihat bahwa mana yang jangka pendek dan mana jangka panjang. Yang 20 tahun ini, yang ini, itu adalah jenis perencanaan pembangunan jangka panjang. Di nasional disebut rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJM, RPJPD. Di daerah disebut dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Ini berlaku 20 tahun. Berlaku 20 tahun sampai 2030 berapa? Saya lupa itu. 2020 lebih atau 2032. Dilihat kembali ya. Jadi ini sudah waktunya nanti materinya Ibu Fadlun itu akan menjelaskan secara detail lebih ke dalam ya, tentang jenis-jenis dan model-model dokumen perencanaan pembangunan ini. Jadi ini diingat-ingat ya nanti kalau yang mana dokumen perencanaan pembangunan ya ini. Pusat dan daerah berbeda. Daerah berarti ada provinsi, kabupaten, kota, ini untuk daerah. Nasional ya pemerintah pusat. Itu dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk pemerintah pusat, dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah itu untuk pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. Waktunya itu 20 tahun. Dulu ini dikenal dengan GBHN. Dulu. Garis-garis besar haluan negara. Sekarang berubah menjadi RPJP. Kalau dulu model perencanaan yang dulu itu disebut dengan GBHN. Nah, kemudian yang ini 5 tahun ini itu adalah jenis perencanaan pembangunan jangka menengah.
disebut dengan RPJM dan Renstra. Pertanyaannya, kenapa 5 tahun? Kenapa 5 tahun dokumen RPJM ini? Karena disesuaikan dengan jabatan kepala daerah maupun presiden. Karena tadi ya, proses politik tadi, hasil dari kampanye, visi misi program-program yang disampaikan oleh sang kandidat nanti akan dijabarkan di sini di RPJM. Jadi kalau mau calon jadi bupati, wali kota, gubernur, apa yang diucapkan, disampaikan, itu nanti ketika terpilih itu dijabarkan di sini di RPJM. Untuk nasional RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Untuk daerah disebut dengan RPJMD. Waktunya 5 tahun. Kenapa desa tidak muncul di sini? Karena desa berbeda waktu, durasi perencanaannya. Di desa menyesuaikan dengan jabatan kepala desa. Jadi jabatan kepala desa itu bukan 5 tahun, 6 tahun ya. Jadi RPJM-nya juga menyesuaikan. Kalau zaman dulu, itu masih zaman saya mahasiswa dulu, di semester akhir pernah membantu pemerintah desa waktu KKN menyusun RPJM desa. Jadi dulu tidak sinkron. Kenapa? Karena sudah berjalan pejabat pemerintah desa sudah 2 tahun, baru bikin RPJM. Akhirnya ya, belum habis masa jabatannya, sudah habis masa jabatannya, RPJM-nya masih berjalan, belum selesai. Sehingga dulu tidak sinkron antara program di kepala desa dengan yang di di RPJM. Nanti kemudian diubah, disesuaikan dengan waktu lamanya jabatan kepala desa. Jadi dia bukan 5 tahun. Namun nanti ada keterkaitan antara yang ini dengan dan dokumen-dokumen yang lain. Kemudian ada rencana strategis lembaga atau kementerian atau Renstra SKPD. Nah, di masing-masing OPD, SKPD, dinas-dinas atau kementerian itu buat dokumen Renstra. Isinya memuat visi misi OPD-nya. Mulai dari situ. Visi misi OPD-nya, tujuan programnya dan seterusnya. Jadi mereka akan menyusun itu. Kemudian dilihat mana potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki, lalu apa yang akan diprogramkan untuk pengembangan lembaga kementerian. Jadi ini untuk perencanaan OPD, perencanaan instansi untuk 5 tahun, baik kementerian, lembaga maupun SKPD. Jadi isinya adalah itu semua ya. Apa kebutuhan, visi misi dan apa pengembangan ke depan OPD. Itu yang jangka menengah 5 tahun. Kemudian terakhir berdasarkan jenis dokumennya adalah dokumen rencana pembangunan jangka pendek. Waktunya hanya 1 tahun. Kalau di pemerintah pusat disebut dengan RKP, di pemerintah daerah disebut dengan RKPD untuk pemerintah daerah. Kalau di instansi, turunannya Renstra ini adalah Renja SKPD, Rencana Kerja Satuan, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kalau di kementerian lembaga berarti Rencana Kerja Kementerian atau Rencana Kerja Lembaga. Lembaga Administrasi Negara LAN, itu dia punya Renstra, punya rencana kerja. Itu adalah 1 tahun. Yang 1 tahun ini nanti yang diusulkan menjadi dokumen perencanaan pembangunan RKP pemerintah ini nanti masuk di sini. Kemudian nanti ada keterkaitannya dengan anggaran. Nanti akan saya perlihatkan gambar-gambar untuk hubungan dan keterkaitannya dari sisi perencanaan dan penganggaran. Tapi kita tidak bahas anggarannya. Nah, itulah jenis-jenis perencanaan pembangunan. Nah, inilah keterkaitannya antara satu rencana dengan rencana yang lain. Di awal saya sudah jelaskan bahwa perencanaan pembangunan itu proses tahapan
yang merupakan satu kesatuan ya, di sistem perencanaan pembangunan nasionalnya. Di perencanaan pembangunan nasional itu adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan yang disusun baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Jadi dia tidak lari-lari sendiri-sendiri. RPJP sendiri, dia punya visi sendiri, tujuan sendiri, program sendiri. Ini RPJM sendiri juga. Ini RPJP sendiri juga. Akhirnya tidak terarah. Jadi semua punya keterkaitan. Ada hubungan sinkron antara yang pendek, menengah sampai yang panjang. Kita bisa lihat di sini. Pertama adalah RPJP nasional. Sebelum menyusun RPJP daerah, maka harus mempedomani RPJP nasional. Supaya apa yang menjadi tujuan dan cita-cita nasional sampai. Jadi ini yang disebut dengan perencanaan top down, dari atas ke bawah. Ada visi Indonesia 2000 berapa, mau ingin jadi negara apa. Itu akan jangka panjangnya akan disusun dan dituangkan di dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional. Ini kebijakan perencanaan makro semua ini. Bukan berbentuk program-program kegiatan sebagaimana yang ada di RPJP, bukan. Tapi berupa program perencanaan sifatnya umum. Kita punya tujuan apa, targetnya bagaimana, misinya apa, dan seterusnya. Tapi sifatnya makro. Semua daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, akan menyusun dokumen RPJP-nya yang mengacu dari RPJPN. Jadi tidak lari-lari sendiri. Kemudian, nah di sini ini ada RPJM nasional, ada RPJMD. Kita lihat. Rencana pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu harus menjabarkan visi, misi, program, kegiatan yang disampaikan ketika kampanye oleh sang kandidat presiden. Ketika dia terpilih, dia harus masukkan ini di sini. Kemudian RPJP yang 20 tahun ini itu juga harus ya, menjadi acuan, menjadi pedoman di dalam RPJM nasional. Kenapa? Karena 20 tahun ya, 20 tahun. Taruhlah ini 5, 10, 15, 20. Berarti nanti ada 4 kepemimpinan. Presiden pertama 5 tahun, kedua dan seterusnya. Selesai jangka panjang perencanaannya. Jadi harusnya ini seyogianya seorang presiden ketika dia mau maju, dia harus melihat RPJP nasional kita apa. Lalu akan dia sesuaikan dengan RPJP nasional. Yang sampai yang dia programkan, dia usulkan itu sudah lewat kemarin, sudah selesai. Lalu kemudian dia mau mengulang lagi, ya kita tidak sampai-sampai. Atau mungkin dia punya keinginan sendiri. Itu sudah termuat di sini di RPJP nasional. Tujuan kita. Ya tinggal program-program yang secara tidak operasional itu kan di sini. Dia di sini kan sifatnya umum ya. Hanya gambaran kayak roadmap secara umum ya. Untuk mengantarkan Indonesia mau jadi negara apa di tahun berapa untuk 20 tahun ke depan. Ya nanti ini menjadi acuan, menjadi pedoman ketika nanti menyusun RPJM ini. Nah, semua orang akan melihat di RPJP, oh RPJP kita ke depan sudah masuk ke fase mana. Nah, begitu juga RPJM daerah. Nah, ini kan musim pilkada ini ya. Baik provinsi, kabupaten, kota. Hasil pemilihan nanti, kita tanggal 9 Desember siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi gubernur. Apa yang disampaikan visi misinya akan dia jabarkan di dalam RPJM daerah ini, RPJMD. Dan tetap mempedomani rencana pembangunan jangka panjang dan memperhatikan apa yang menjadi arah pembangunan nasional jangka menengah. Jadi harus sinkron juga mempedomani RPJP yang dijabarkan mengacu dari RPJP nasional, juga harus memperhatikan RPJM nasional. Sebab kalau tidak, ya nanti presiden punya program tidak akan bisa terrealisasi ya, karena daerah sendiri punya keinginan sendiri. Oh, kita orang tidak mau lah ikut pusat punya pusat. Ya ini saja kita orang punya yang lain. Dan demikian. Jadi dokumen ini disusun secara tersusun dan kemudian
memiliki tahapan-tahapan yang sudah ada tadi, proses-proses sudah ada, dan itu dilakukan punya keterkaitan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain. Kemudian dari RPJM ini juga dipedomani dalam menyusun rencana Renstra ya, kementerian lembaga atau Renstra SKPD yang tadi ya. Jadi SKPD akan membuat Renstranya, kementerian lembaga membuat Renstranya, rencana strategis. Kalau mau ingin lihat modelnya kayak apa bisa di-download. Model Renstra SKPD dan Renstra kementerian lembaga. Itu sekarang sudah dipublish semua. Contoh-contohnya banyak ya. Itu dipedomani ketika menyusun ini. Nah, tetapi di dalam menyusun RPJM juga itu membutuhkan bahan informasi dari SKPD. Makanya ini saling keterkaitan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain. Sama juga dengan ini. Hasil nanti di sini di Renstra ini itu akan dijabarkan oleh SKPD untuk setiap tahunnya di dalam rencana kementerian lembaga untuk pemerintah pusat, sementara di pemerintah daerah akan dijabarkan ke dalam renja SKPD. Apa program rencana kerja satuan kerja perangkat daerah tersebut berdasarkan Renstra. Ini kan 5 tahun. Kemudian nanti dibagi-bagi setiap tahun. Nah, itu nanti akan dipedomani untuk menyusun renja. Sementara tetap juga harus memperhatikan RPJM karena ada ini kan dari SKPD sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan dan seterusnya. Ya, mereka butuh apa dan itu ready Renstra. Nah, SKPD juga akan menerima usulan bahan informasi dari hasil musrembang. Yang itu akan dijabarkan di dalam renja SKPD. Ini kan RKP, rencana kerja pemerintah itu kan hasil musrembang disusun dan ditetapkan di sini. Nah, dibuat ini mesti ada informasi dari sini. Ketika dibuat selesai, itu diusulkan lagi menjadi bahan untuk pelengkapan dokumen RKP daerah. Begitu juga dengan pemerintah pusat dan seterusnya. Jadi dia punya keterkaitan. Ini wilayah perencanaan. Ini wilayah perencanaan. Sementara yang ini wilayah anggaran. Nanti belajar di keuangan daerah dan keuangan negara nanti Anda perdalam inilah. Saya tidak masuk di sini. Ini bagiannya mata kuliah keuangan negara dan daerah. Nah, perencanaan pembangunan wilayahnya sini. Nah, ini nanti yang akan disampaikan ketika musrembang tingkat provinsi, tingkat nasional ini dibawa ini hasil ini. Sampaikan ke pemerintah provinsi, ke pemerintah pusat. Nah, itulah keterkaitan berdasarkan jenis produknya. Anda sudah tahu mana jangka panjang, mana jangka menengah, mana jangka pendek. Kalau di pemerintah desa tidak ada jangka panjang. Yang ada hanya jangka menengah dan jangka pendek. Jangka menengahnya itu RPJM desa, jangka menengahnya adalah RKPDes. Rencana kerja pemerintah desa. Yang itu dijabarkan dari RPJM dan hasil musyawarah dusun. Jadi baik dari atas bottom top down dari programnya Kades ketika dia terpilih, dia harus jabarkan ke dalam dokumen rencana kerja pemerintah desa maupun hasil usulan masyarakat melalui proses perencanaan partisipatif melalui musyawarah dusun. Dibicarakan, dibahas, disesuaikan dengan tadi itu yang memperhatikan tadi bagaimana teori yang dikemukakan oleh rekomendasi yang dikemukakan oleh ahli tadi ya, harus memperhatikan sumber daya yang ada. Pagunya 1 miliar, jangan juga yang kita usulkan 2 miliar ya, tidak akan mungkin bisa. Jadi sesuaikan dengan sumber daya yang ada, baik semua potensi yang dimiliki, kalau tersedia dan memungkinkan untuk dilakukan, itu bisa dikembangkan di dalam perencanaan pembangunan. Sehingga memang ketika kita mempelajari perencanaan pembangunan yang begitu kompleks dokumennya ini, kita harus mengetahui juga apa sih anatomi perencanaan pembangunan yang menjadi titik sentral di dalam perencanaan pembangunan. Jangan sampai kita salah dan keliru memahami tentang penyusunan perencanaan pembangunan. Secara umum, anatomi perencanaan pembangunan itu tahapannya hanya 3.
perencanaan itu sendiri, di yang tadi menyusun rencana, kemudian pelaksanaan rencana, dan terakhir adalah evaluasi rencana. Jadi apa rencana yang sudah disusun, kemudian rencananya akan dilaksanakan. Tahun ini penyusunan, tahun depan anggarannya sudah keluar, dilaksanakan. Akhir tahun evaluasi. Itu anatomi perencanaan. Perencanaan itu kenapa mesti dilakukan melalui tahap ini? Kenapa? Karena semua produk perencanaan adalah produk kebijakan. Produk kebijakan. Nah, kebijakan juga seperti itu. Ada siklus kebijakan dari formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Sehingga di dalam proses perencanaan pembangunan akan melewati tahapan-tahapan ini. Dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Namun yang jadi pertanyaannya adalah apakah semua perencanaan ini sudah dievaluasi? Kalau pemerintah daerah itu mereka melakukan evaluasi untuk melihat capaian target. Indikator-indikator itu kan dipasang di dalam butir-butir perencanaan yang sudah lebih operasional, itu ada indikator-indikatornya. Berapa indikator baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Target-targetnya itu ditetapkan. Di akhir nanti akan dievaluasi. Evaluasi. Nah, yang kerap kita lihat evaluasi itu hanya melihat dari sisi ketercapaian kuantitas maupun kualitas. Tapi tidak melihat sejauh mana perencanaan itu berdampak. Apakah ada dampaknya atau tidak? Nah, evaluasi itu menjadi bagian penting untuk melihat dampak. Supaya bisa ditahu, oh kalau ternyata yang kemarin diprogramkan ternyata punya dampak lebih luas. Dampaknya apa? Oh, A, B, C, dan seterusnya. Nah, kalau tidak ada dampak, ya lalu apa yang harus dilakukan agar supaya ke depannya perencanaan yang dilakukan hasilnya memiliki dampak? Ya, maka perlu ada evaluasi. Perlu ada evaluasi. Nah, di dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, itu masing-masing daerah punya kewenangan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan perencanaan. Kalau pusat punya kewenangan internasional, kebijakan moneter, hukum dan keamanan, di pemerintah daerah juga ada ada urusan wajib dan ada urusan pilihan. Apa-apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun provinsi maupun kabupaten kota. Secara umum ada 3 ini. Daya saing daerah, pelayanan urusan pilihan, pelayanan urusan wajib, dan kesejahteraan. Ini yang akan dituangkan di dalam perencanaan. Jadi semua punya, semua harus masuk di dalam perencanaan pembangunan. Nah, hasilnya yang akan dilaksanakan ini, kalau kita melihat, sebetulnya pemerintah daerah itu punya kesempatan yang besar untuk, atau punya kewenangan besar untuk menyusun perencanaan. Kenapa? Karena hal-hal yang sifatnya teknis ke bawah itu banyak yang bersentuhan langsung dengan publik, dengan masyarakat, itu banyak berada di tangan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Nah, sistem penganggarannya yang ini nanti berbeda. Sistem penganggarannya ada yang dianggarkan melalui APBD, atau ada juga yang melalui pemerintah APBD provinsi dan APBN. Ada yang melalui dana alokasi umum dan alokasi khusus, ya. Tapi itu nanti wilayahnya Anda di belajar mata kuliah keuangan negara dan mata kuliah keuangan daerah, supaya ada kelanjutan dari pembelajaran mata kuliah perencanaan ini. Nah, dari hasil perencanaan tersebut itu akan dilakukan evaluasi, ya. Setelah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi itu biasanya dilakukan dalam bentuk 3 bentuk evaluasi. Ada laporan kinerja, ada laporan keuangannya, ada laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah secara keseluruhan. Laporan kinerja itu menyampaikan sejauh mana kinerja pemerintah daerah itu sendiri dalam bentuk program-program kegiatannya. Jadi ini laporan kinerja itu laporan kegiatannya.
Sementara ini laporan keuangannya adalah berkaitan dengan penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi ada ada yang nanti akan melakukan audit ya. Sehingga hasilnya nanti apakah WTP ataukah tidak ya. Nanti bisa didalami oleh teman-teman yang belajar di mata kuliah keuangan negara dan keuangan daerah, bagaimana bentuk pelaporan keuangan daerah ya. Saya tidak membahas ini. Nah, ini ranah yang lebih spesifik di keuangan dan memang ini keahliannya orang keuangan. Hanya secara umum untuk melihat evaluasi perencanaan pembangunan apakah tercapai atau tidak, maka dilihat dari 3 aspek ini. Dari aspek kinerja pemerintah daerah, aspek laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, ini yang disampaikan di DPR, biasa disampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, dan kemudian ada laporan akuntabilitas keuangan yang ini diperiksa, dikoreksi atau dicek oleh BPK ya, oleh BPK. Di desa juga ada ya, inspektorat ya, melakukan pemeriksaan keuangan terkait dengan penggunaan anggaran dan seterusnya. Jadi itu bagian dari evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program tercapai atau tidak sesuai dengan rencana. Nah, di dalam perencanaan pembangunan itu memiliki teknik-teknik perencanaan pembangunan. Teknik-teknik perencanaan pembangunan. Tidak kemudian langsung ya dibuat begitu, tapi ada tekniknya. Apa tekniknya? Pertama, pendekatan perencanaan itu berbasis tujuan. Jadi perencanaan itu punya basis tujuan. Tujuannya apa? Sesuai dengan visi yang ingin dicapai. Jadi visi, misi, tujuan. Kemudian perencanaan juga berbasis kepada kesempatan. Artinya memanfaatkan peluang yang ada. Jadi kita punya potensi sumber daya alam, kita punya potensi sumber dan seterusnya. Itu memanfaatkan potensi-potensi peluang-peluang yang ada atau kesempatan-kesempatan. Kemudian berbasis isu. Ya. Berbasis isu ini ya, berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan publik. Jadi isu-isu, opini-opini yang muncul. Oh, misalnya kita membutuhkan jalan air bersih dan seterusnya. Ini berbasis pada isu. Jadi pendekatan kepadatan perencanaan itu tidak hanya berbasis tujuan jangka panjang maupun jangka menengah. Tidak hanya melihat potensi yang ada. Tidak hanya melihat potensi, oh kita punya peluang yang bisa dikembangkan. Di bidang pertanian apa potensinya, kesempatan yang bisa dikembangkan. Oh kita punya perkebunan, kita punya lahan yang luas untuk perkebunan cingkeh misalnya, potensi itu dikembangkan. Sekarang misalnya yang lagi rame nilam ya, mungkin banyak teman-teman yang jadi pemerhati dan petani nilam ya, itu adalah berbasis kesempatan ya, pendekatan perencanaan berbasis kesempatan, melihat potensi yang ada. Kemudian berbasis isu sesuai dengan apa yang berkembang saat ini. Kalau saat ini tentu dampak dari COVID ini berbasis isu ekonomi menurun, UKM, terutama UKM ini ya, UKM yang paling berdampak sekali. Saya sempat mewawancarai salah satu usaha kecil keripik di Jawa, kemudian saya menanyakan bagaimana perkembangan UKM. Dia bilang selama COVID saya anjlok sekali, persis dalam 1 bulan ya hanya bisa omsetnya sangat di bawah 5 juta ya, di bawah 5 juta. Kalau dulu sampai 40 juta, 30 juta, 40 juta, sekarang omsetnya per bulan hanya di bawah 5 juta. Jadi berbasis dengan isu. Jadi isu keterkinian itu yang kemudian diangkat menjadi proses perencanaan partisipatif dari bawah ya. Kemudian berbasis visi. Jadi karena ada apa yang mau ingin dicapai di beberapa tahun ke depan, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Sehingga seorang perencana pembangunan itu harus punya keahlian, punya kualifikasi, punya kemampuan di dalam menyusun perencanaan, dalam melakukan proses perencanaan. Jadi bukan hal yang mudah, atau mungkin kita bilang ala gampang ini Pak ya. Oh mudah lah. Kalau kita hanya lihat secara sepintas kayaknya gampang. Tapi kalau kita sudah melihat lebih detail, itu bukan proses yang mudah di dalam perencanaan. Kenapa? Karena harus punya beberapa keahlian, kualifikasi yang dimiliki oleh para perencana.
Ya, Anda ini nanti ke depan kalau jadi perencana, menjadi pemerintah desa atau di mana, di pemerintah daerah, harus memperhatikan hal-hal ini. 4 hal yang harus diperhatikan ketika melakukan proses perencanaan pembangunan. Yang pertama, harus memiliki pengalaman yang memadai dalam menganalisis potensi dan daya saing daerah. Ketika menyusun perencanaan memang punya pengalaman yang luar biasa. Makanya biasanya itu di pemerintah daerah, Bapeda dan Litbang, mereka biasanya itu sering sekali melakukan bimbingan teknis, BIMTEK ya, pelatihan-pelatihan supaya lebih meningkatkan kompetensi, keahlian, kemampuan, pengalaman di dalam perencanaan, khususnya menganalisis potensi dan daya saing daerah. Jadi menganalisis potensi ini bukan hal yang kita anggap mudah-mudah saja ya, tapi kita harus punya data yang kuat. Nanti di perencanaan pembangunan itu ada teori perencanaan wilayah, ada teori perencanaan wilayah, di mana orang itu harus mampu memiliki potensi, harus bisa melihat potensi-potensi yang dimilikinya di wilayah lokalnya. Memang secara konseptual teoritis saya mencoba mencari ada tidak konsep-konsep teori yang dipakai di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalau kita arahkan ke perencanaan pembangunan. Memang yang lebih dominan itu adalah teori-teori sifatnya umum yang untuk negara ya, tapi lebih ke daerah itu masih sangat kurang. Kecuali kita membaca jurnal-jurnal penelitian, nah biasa kita menemukan hal-hal yang mencoba menjabarkan dan menjelaskan bagaimana potensi-potensi, apa-apa saja potensi-potensi yang itu bisa dikembangkan di suatu daerah di dalam perencanaan pembangunan. Nah, sebetulnya potensi ini berbeda-beda. Setiap daerah, setiap desa, kecamatan itu berbeda-beda potensinya. Antara Toili Barat dengan Balantak pasti berbeda. Kalau di Balantak tidak pernah akan lihat sawah. Di sana hanya perkebunan, tidak ada tanaman pangan, dan kalaupun ada tanaman pangan atau kalaupun ada hortikultura ini kan kayak taman pangan juga ya, karena ada jagung ya, tapi sedikit. Banyak itu perkebunan, cengkeh, kelapa, kakao, jamu mente. Ya, itu yang dianalisis potensi yang dimiliki apa. Oh, punya potensi pariwisata, itu bisa juga. Oh, potensi perkebunan. Jangan kalau perkebunan kita paksa untuk potensi yang lain, karena otomatis nanti kita tidak akan mampu ya, menemukan apa yang bisa dikembangkan untuk daerahnya atau di wilayahnya. Kemudian melihat daya saing daerah kita bagaimana ya, daya saing daerah kita tentu berdasarkan potensi. Nah, ini biasanya dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat-nya, untuk melihat potensi-potensi dan daya saing. Biasa juga dilihat dari menggunakan metode-metode analisis SWOT. Kekuatan yang dimiliki oleh daerah berupa potensi, kelemahannya apa, kekurangan yang dimiliki oleh daerah. Misalnya jumlah penduduk bagi negara maju, Jepang, Amerika, karena jumlah penduduk terbanyak di dunia adalah Amerika. Tiongkok. Kedua baru Amerika. Ada India di sana. Indonesia yang keempat kalau tidak salah. Bagi negara-negara yang maju, jumlah penduduk itu adalah potensi. Kenapa? Karena mereka tidak kesulitan sumber daya manusia. Tapi bagi negara-negara seperti kita yang sumber daya manusianya masih relatif di bawah dibandingkan negara-negara lain, itu akan menjadi kelemahan. Dan seterusnya, yaitu kemampuan untuk menganalisis. Kemudian harus mampu memiliki pandangan menyeluruh terhadap daerah yang akan direncanakan. Jadi tidak hanya memiliki pandangan satu sektor saja, tapi harus memiliki pandangan yang menyeluruh secara keseluruhan sektor. Kenapa? Karena pembangunan itu ada disebut dengan strategi pembangunan seimbang, di mana antara satu sektor dengan sektor yang lain saling keterkaitan. Satu sektor penyedia bahan baku, satu sektor produksi bahan baku, satu sektor untuk pasar produksi. Jadi memiliki keterkaitan. Jadi harus melihat pada konteks yang lebih menyeluruh.
Jadi karena apa? Karena pembangunan ini tidak hanya pada satu sektor saja, tapi saling keterkaitan antara sektor yang satu dengan sektor yang lain. Kemudian harus memiliki pengetahuan dan keterkaitan, ketertarikan, minat, tren-tren sosial, politik, ekonomi yang kemudian bisa mempengaruhi masa yang akan datang. Jadi kita harus mampu melihat, memandang ke depan. Ke depan kita akan berhadapan dengan dimana semua era sebetulnya kita hadapi saat ini. Tapi lebih-lebih kalau ke depan lagi. Saat ini saja kita sudah hadapi, apalagi ke depan. Era teknologi. Orang belanja menggunakan gadget dan seterusnya. Sehingga pelayanan publik ke depan, orang lebih menginginkan sistem mobile. Orang tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus administrasi. Ini tantangan untuk administrasi publik. Penciptaan pelayanan publik dengan berbasis teknologi informasi. Walaupun ini sebetulnya sudah ada sekarang. Bahkan di daerah-daerah yang maju, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur, itu Bali, itu sudah berbasis teknologi. Nah, itu perencanaan harus mampu membaca peluang-peluang masa depan yang itu bisa mempengaruhi. Yang harus diperhatikan, sebab kalau tidak, mungkin ini akan menjadi permasalahan kalau tidak diperhatikan di dalam perencanaan pembangunan. Kemudian harus mampu bekerja sama dengan orang lain. Jadi kerjasama tim ini sangat diperlukan. Inilah 4 hal kualifikasi primer yang perlu dimiliki oleh seorang perencana. Ya, siapa tahu di antara kalian dari sekian banyak mahasiswa yang program mata kuliah ini ada nanti yang berkecimpung di perencanaan. Ya, tidak mesti nanti harus di perencanaan, paling tidak kalau nanti Anda jadi pimpinan OPD, ya pasti harus mengetahui hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena Anda yang bertanggung jawab. Atau jadi kepala desa ya. Kalau dulu orang minder jadi bilang kepala desa ya. Sekarang saya selalu sampaikan kepada mahasiswa. Kalau Anda punya kampung, jadi belajar baik-baik dari sekarang di sini di Luwu. Kemudian begitu saja pulang kampung bangun desanya. Kenapa? Karena arah pembangunan desa sekarang itu sudah lebih ditingkatkan dengan adanya anggaran dana, alokasi dana desa dan dana desa. Miliar-miliar uang itu dikelola oleh pemerintah desa. Namun ya kita lihat kadang tidak sesuai harapan ya. Sehingga saya selalu mengingatkan kepada teman-teman para mahasiswa, punya keahlian, punya kemampuan, lebih baik Anda selesai sarjana pulang kampung, Anda bangun desa Anda. Karena pembangunan saat ini itu bukan dimulai dari kota, tapi dimulai dari desa. Mulai dari desa karena perubahan paradigma pembangunan. Kemudian alur perencanaan pembangunan atau alur perencanaan. Alur perencanaan itu secara umum ya, itu mulai dari visi dulu. Apa sih visinya? Visinya kalau menyusun Renstra SKPD, berarti visinya SKPD, karena SKPD satu dengan SKPD lain pasti beda visinya. Begitu juga dengan RPJMD. Apa visinya? Kepala desa bupati terpilih, pemerintah daerah, gubernur terpilih, kepala desa terpilih, presiden terpilih. Yang ingin dicapai di masa datang ini apa? Kita citakan ini apa? Jadi visi. Ya, saya berharap Anda sebetulnya punya visi di mahasiswa ya. Jangan belajar mata kuliah perencanaan pembangunan baru Anda tidak punya perencanaan. Nah, bahaya juga ini ya. Anda harus punya visi. Saya visi apa? Ini apa ya? Jadi ini belajar mata kuliah perencanaan pembangunan sekaligus untuk pribadi juga bisa ini dipakai. Jadi satu kondisi ideal yang ingin dicita-citakan ya secara normatif ini bisa dicapai. Jangan angan-angan tapi tidak bisa dicapai. Mau ingin ke bulan lah jalan-jalan, atau mau ingin lihat matahari langsung datang ke sana ya, itu cita-cita yang tidak ideal ya, tidak normatif. Cita-cita yang normatif, yang itu memang bisa, yang ingin dicapai di masa datang, yang memang bisa, yang ideal untuk bisa dilakukan. Kalau pemerintah daerah punya visi misi, kemudian di OPD juga punya visi misi, itu kemudian dijabarkan ke dalam misi ya, secara normatif untuk mencapai visi. Jadi misi ini apa yang akan dilakukan untuk mencapai misi, itu dijabarkan. Untuk mencapai visi itu akan dijabarkan ke dalam misi. Jadi nanti mungkin Anda yang berorganisasi pasti kan punya visi, itu akan dijabarkan secara normatif untuk mencapai visi apa yang harus dilakukan untuk mencapai di masa datang. Jadi sehingga harus ada visi yang jelas kapan ya, targetnya. Kemudian tujuan
yang ingin dicapai, goalnya apa. Jadi yang ingin dicapai secara umum apa. Jadi semua harus dijabarkan berdasarkan setiap bentuk-bentuk tujuan. Oh, saya punya misi ini, ya, jabarkan ke dalam tujuannya. Untuk mencapai itu apa yang harus dilakukan. Kemudian sasarannya apa. Secara lebih operasional, lebih terukur. Jelas target-targetnya. Kapan kita harus laksanakan dan waktunya kapan. Itu sasaran. Visi, misi, tujuan, dan sasaran. Kapan ini. Kemudian strategi. Nah, strategi ini berkaitan dengan metode. Untuk bisa mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran tadi, metodenya pakai apa? Pakai strategi apa? Sehingga ini membutuhkan analisis. Membutuhkan analisis untuk bisa menciptakan strategi. Secara umum biasanya strategi ini identik dengan analisis SWOT untuk melihat strategi, supaya bisa melihat apa sasaran-sasaran yang tepat. Nanti dari situ baru kemudian jabarkan metode yang cepat untuk mencapai itu, apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Memanfaatkan peluang untuk meminimalisir ancaman, dan seterusnya. Itu ada teknik-tekniknya analisis SWOT ya. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan saya akan jelaskan ini analisis SWOT ini kayak apa modelnya, supaya ada gambaran bagi Anda sebelum nanti belajar lebih spesifik lagi tentang tahapan perencanaan pembangunan lebih operasional yang akan disampaikan oleh Bu Fadlun nanti. Jadi saya dari aspek teoritisnya dan konseptualnya. Kemudian program ya. Kemudian dari situ, dari strategi baru akan dibuat program-program yang itu langsung akan dilaksanakan untuk mencapai visi tadi, untuk mencapai visi. Nah, kurang lebih langkahnya seperti ini untuk mencapai visi. Bagaimana visi itu bisa direalisasikan? Gambaran seperti ini. Secara analogi dibuat seolah-olah Anda mempunyai mimpi yang ingin Anda realisasikan. Mimpi itu ya bagaimana cita-cita tadi yang saya katakan ya, visi. Untuk bisa melakukan itu maka saya harus kemudian klasifikasikan visi saya itu lebih operasional. Apa sebenarnya kata kunci yang penting untuk penjabaran visi saya nanti ini ya. Jadi harus definisikan nilai-nilai kunci yang bermakna dalam aktivitas. Apa yang kata kunci yang paling penting. Kemudian kita harus memahami kondisi saat ini. Kaji kondisi lingkungan saat ini. Itu pakai analisis SWOT ini. Internal dan eksternalnya. Internalnya itu adalah peluang, kekuatan dan kelemahan internalnya dari dalam ya. Kalau OPD berarti apa sih kondisi lingkungan OPD saat ini, atau di desa misalnya, di desa Bapak Anda semua, apa sih kondisi internal sekarang? Oh, potensi kekuatan. Kemudian apa kelemahannya? Itu akan dikaji, dianalisis menggunakan analisis SWOT. Kemudian eksternalnya ya, peluang dan ancaman. Jadi ada analisis SWOT namanya IFAS dan EFAS, Internal Factor Analysis Summary dan External Factor Analysis Summary, untuk melihat kondisi lingkungan saat ini. Supaya bisa dipahami, jangan kemudian kita mau melangkah berikutnya kita tidak tahu kondisi saat ini seperti apa. Kita ingin menyeberang di suatu pulau, tapi kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita menyeberang. Nah, kita harus perhitungkan semua itu. Baru kemudian apa yang mau ingin dibuat, visinya apa, sesuai kebutuhan masa depan. Baru klasifikasi visi itu dalam misi dan tujuan. Kemudian rumuskan rencana strategisnya dan rencana aksi, dan apa metode untuk mengevaluasi kalau yang dilakukan, diprogramkan, dikerjakan telah mencapai visi yang diharapkan. Itulah langkah-langkah secara umum bagaimana keterkaitan antara visi dan realisasi. Jadi tidak tiba-tiba kemudian bikin visi lalu itu saja programnya tanpa dikaji. Kalau tanpa dikaji ya nanti kalau nanti Anda mau calon kepala desa, ini saya sampaikan memang, atau calon bupati ya, atau calon anggota legislatif,
legislatif di Dapil 3 misalnya. Kalau Dapil 3 dulu itu Masama sampai Balanta. Harusnya dibuat riset dulu. Apa sih sebetulnya yang jadi problem di sana? Baru kemudian dijabarkan. Kalau menjadi calon supaya nanti bisa saya karena mau mencalon anggota legislatif tugasnya hanya 3 ya. Fungsi legislasi, budgetingnya dan di pengawasannya. Maka apa yang akan saya kerjakan untuk 3 itu? Menunjang program-program dan keinginan konstituen. Kalau misalnya menjadi calon bupati, ya buat riset dulu, kaji dulu lingkungan internal dan eksternal ini. Ya, mudah-mudahan semua calon-calon ini sudah melakukan riset ya. Kondisi lingkungan Kabupaten Banggai saat ini apa? Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki, sehingga tiba-tiba bikin visi ini. Kalau saya jadi bupati bikin visi ini. Nah, saya pernah lihat salah satu program unggulan salah satu kandidat calon bupati, saya ketawa juga. Program unggulannya yang sebetulnya tidak masuk gitu. Jadi tidak ada, baru kemudian dia buat seolah-olah itu ada ya. Itu yang kadang aneh juga ya. Wallahu alam apakah mereka sudah lakukan riset atau belum. Harusnya diriset juga supaya punya visi besar membangun Kabupaten Banggai dalam 5 tahun seperti apa. Walaupun sebetulnya bupati kita nanti terpilih ini tidak dengan gubernur tidak sampai 5 tahun. Bupati terpilih itu Kabupaten Banggai berarti nanti mulai 2021. Taruhlah pertengahannya, saya tidak tahu persis kapan pelantikannya, schedule-nya. Ya pasti 2021 mungkin pertengahan. Kalau 2021 berakhir 2024. 21, 22, 23, 24 ya 3 tahun. 3 tahun. Sementara kalau dia di 3 tahun itu pertengahan tahun 2021 itu kan anggaran sudah berjalan, karena penyusunan anggaran itu program rencana itu disusun 1 tahun sebelumnya. 2020 akhir ini kan itu kan kemarin sudah musrembang dan seterusnya. Itu kan akhir ini sudah akan diusulkan APBD tahun depan 2021. Sehingga nanti bupati terpilih nanti ini belum bisa memasukkan program-programnya di APBD yang sudah berjalan tahun depan. Dia nanti menunggu 2022, 2023, 2024. 24 ini kan sudah pemilihan lagi. Ya hanya 2 tahun lah. Jadi kalau visi misinya 5 tahun saya agak ragu ini ya. Apa karena hanya 2 tahun persis berjalan normal. Kalau berdasarkan perhitungan waktu ya. Kira-kira seperti ini ya cara membuat rancangan perencanaan pembangunan dari visi hingga realisasinya. Jadi di visi ini akan melakukan kajian lingkungan, situasi internal eksternalnya terlebih dahulu. Jadi jangan langsung tiba-tiba bikin visi tanpa dikaji dulu. Jadi kalau nanti mau calon kepala desa bikin dulu riset lah, apa riset kecil-kecilan lah tentang potensi kondisi eksternal maupun kondisi internal desanya. Baru dari situ baru bikin visi. Visi besarnya apa? Jabarkan ke misi, tujuan, strategi dan kebijakan. Dari sini baru masuk program. Di sini baru anggaran. Jadi begitulah tahapan-tahapannya. Performance-nya. Prosedur ini berkaitan dengan tata cara secara teknis ini pelaksanaan program dan anggaran, bagaimana prosedur dan seterusnya. Terakhir performance-nya adalah melihat ketercapaian apa yang sudah dirumuskan di sini semua. Nah, ini akan ada feedbacknya ya, feedbacknya melihat satu-satu ke belakang nanti tercapai tidak visi ini. Nah, kalau tidak tercapai apa yang harus dilakukan itu nanti dievaluasi. Nah, itulah tahapan dari perencanaan pembangunan kalau kita bicara tentang konsep perencanaan pembangunan secara umum. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ini pesertanya 19 yang hadir ya. Baik. Ada pertanyaan? Nanti materinya saya akan share di grup ya. Dan teman-teman yang lain yang belum sempat join bisa nanti masuk di YouTube. Atau misalnya kalau ada yang lupa
apa penjelasannya, bisa buka ulang YouTube-nya ya. Nah, ini kelebihan teknologi ya. Nah, kita bisa replay kembali apa yang sudah dijelaskan. Kalau zaman dulu begitu atau mungkin sebelum-sebelumnya ya, kita kuliah di kelas karena tidak direkam, menjadi ingat saja ya, ingatan kita kadang-kadang terbatas ya, kadang diingat kadang tidak ya. Kalau kita lupa, kita tinggal buka kembali materi. Nanti ini akan saya bagikan ya. Mudah-mudahan saya tidak lupa merekam tadi ini. Mudah-mudahan ya. Kalau lupa berarti nanti saya akan buat sendiri untuk teman-teman yang tidak bisa join di Zoom ini. Silakan, ada pertanyaan? Coba diaktifkan videonya, saya mau ambil fotonya ya untuk keperluan absennya. Supaya dilihat dulu ini muka. Saya sudah lama masalahnya tidak mengajar di semester-semester atas ini, sehingga kadang saya lupa yang lain ini. Rosdila mana ya Rosdila ini? Yang hilang. Rosdila yang mana tadi? Oh, Rosdila. Rosdila saya baru lihat ini ya. Dari mana? Toili. Oh, Toili. Kelas Kan ada pulang, jadi teh masuk. Oh, begitu ya. Saya tidak hafal ini. Kalau yang lain-lain saya hafal ini. Rosdila yang saya sempat. Saya pikir konversi, bukan konversi ya? Rosdila. Yang lain-lain dihafal ini. Andi Taufan, yang mana Andi Taufan ini? Coba videonya dulu Andi Taufan. Misra ke Devi Aprianti. Devi Yang lain buka video supaya dilihat dulu ini. Ini muka-mukanya yang selama tidak pernah ketemu ini. Kalau yang lain-lain barusan ketemu ini kegiatan PK2 Maba. Jadi yang lain-lain ini yang yang lain di kampung berarti ini ya. Oke. Jadi nanti kalau ada kendala jaringan, nanti kan Pak, ya. Nanti kalau ada kendala jaringan, nanti teman-teman bisa join lewat YouTube supaya bisa dapat materinya. Iya. Jadi kalau seandainya sama sekali tidak bisa, biasanya kan ada jaringan yang tidak bisa atau data soso memang susandar ya. Ada cara lain nanti di lewat YouTube. Kalau lihat YouTube itu kan dia tanpa batas ya, bisa dibuka kapan, pas dapat jaringan buka, pas mungkin ada wifi gratis bisa dibuka. Nah, nanti diikuti materinya dan kemudian diberikan komentar terkait materi supaya saya jadikan sebagai bahan untuk absensi. Jadi begitu ya. Saya mau ambil gambarnya dulu. Ini yang gagah dan cantik-cantik semua ini. Tapi so mandi semua ini? Belum Pak, belum. Astaga. Harus mandi supaya semangat tuh. Kurniawan tanda-tanda belum mandi ini deh. Oke, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada ya saya akhiri supaya kita menghemat data. Tidak ada? Oke. Ya, tidak ada yang bersuara ini. Tidak ada yang bertanya? Atau mewakili satu orang? Bertanya atau tidak ini? Kalau tidak supaya saya akhiri ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada saya akhiri sampai di sini pertemuan kita. Masih satu kali lagi saya pertemuan, satu atau dua kali, nanti kemudian selanjutnya disampaikan oleh materinya dilanjut oleh Ibu Fadlun. Itu sudah tahapan-tahapan dokumen perencanaan ya, karena beliau secara teknis yang menguasai itu karena di Bapeda. Tim Anda bisa banyak dapat pencerahan juga ya, bukan hanya secara teoritis tapi juga secara praktis bagaimana perencanaan pembangunan itu dikerjakan ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sampai jumpa di waktu berikutnya
ya, di frekuensi yang sama di hari Kamis depan, insya Allah. Lalu sehat-sehat dan umur panjang semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya live ya semua. Oke. Ya.